Dan ini anehnya, senang, lucu. Gak tahu yang mana yang sakit. Orang yang saya somasi atau orang yang mengelu-elukan. Kalau orang tanya tentang kapasitas kan, bukan hanya sebagai pengacara tapi sebagai ketua LSM Hajar Indonesia, Hukum Jamin Rakyat, yang mana telah kita layangkan somasi ya, kepada Mangkorla ya, somasi dari tanggal 24 ini resmi ya. Kalau kemarin kan hanya pernyataan saya di Instagram, tapi kali ini adalah resmi. LSM Hajar yang dulu pernah melaporkan Ariel ketika pornografi, jadi kita kasih waktu 4 kali 24 jam. Kemudian kaitannya itu menyangkut undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Jadi telah kami kumpulkan bukti-bukti yang menyangkut adanya kegiatan pornografi gerak, kata-kata, suara, gambar, pakaian yang dimana tidak sesuai dengan atau kita anggap melanggar undang-undang pornografi. Oleh karena itu, setelah somasi ini dilayangkan, bisa kemungkinan langsung kami laporkan atau perlu juga somasi yang kedua. Jadi bukannya mengganggu kebebasan orang untuk mencari nafkah mata pencaharian, tapi kami juga mendapat dukungan dari masyarakat yang menganggap kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang ucapkan di TikTok maupun di Instagram maupun di akun media sosial lainnya, itu adalah kalimat-kalimat yang memberi pelajaran buruk buat perkembangan anak Indonesia, buat perkembangan sosial Indonesia, buat perkembangan budaya Indonesia. Oleh karena itu, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang punya peran aktif dalam memiliki tanggung jawab moral untuk masalah pornografi, kami melakukan upaya ini. Mungkin dinilai orang agak aneh, saya pikirin tidak aneh, justru kalau tidak bergerak, tidak berubah, kita tidak aneh. Justru itu yang aneh. Menjadi keanehan apabila itu menjadi satu idola dan menjadi satu kesenangan gitu. Aneh saja gitu ya. Kalau kita punya bangsa tidak bisa memilah-milah atau membedakan mana yang porno, yang mana bukan gitu. Mana yang hiburan, mana yang cabul, mana yang tidak sesuai dengan tata krama Pancasila dan budaya Indonesia. Karena itu kita dan kawan-kawan akan melakukan suatu upaya hukum pidana terhadap Mangkorla dan siapa saja yang ikut membantu di Indonesia, termasuk menyebarkan, menggandakan atau menjual kegiatan-kegiatan yang berbau pornografi tersebut. Artinya Om merasa suara Om ini yang against Korla itu mewakili satu Indonesia Om ya? Memang agak serba salah sih, karena ini kan orang berpikir hanya tingkat kepedulian tinggi. Kalau menurut saya bukan, kita harus peduli. Karena di Indonesia ini kan banyak pesantren, banyak anak-anak pesantren yang juga menggunakan media sosial gitu. Sedangkan media sosial ini kan tidak bisa dicegah. Tidak menyangkut agama, kelompok, suku, dan lain sebagainya, tetap menyebar. Tontonan-tontonan hiburan musik ini kan tetap akan menjadi bagian dari hiburan, tapi ketika ada perkataan-perkataan live streamingnya dan lain sebagainya, nah disitulah kita menganggap ini tidak pantas untuk menjadi idola. Dan tegas, kita juga minta penjelasan kepada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno untuk menjelaskan apa motivasi dia mengundang dan menjadikan atau minta dipromosikan pariwisata gitu. Tolong dibedakan kepentingan menteri sebagai YouTuber secara personal maupun sebagai menteri yang mewakili negara atau pemerintah. Karena jangan asal nebeng di tempat yang heboh, akhirnya heboh juga kan, dengan tujuan untuk follower dan subscriber.
Jadi kita anggap pariwisata Indonesia saat ini tertinggal oleh kepopuleran dan media sosial menterinya dibanding kepariwisataan yang tidak berkembang dan tidak maju. Dari nampak tidak bisa memilah, mungkin tidak dirapatkan apakah pertemuan antara Menteri Pariwisata dengan Bunda Korla ini seizin daripada seluruh petinggi-petinggi kementerian, mulai Kanwil, Dirjen maupun Sekretaris Menteri atau Wakil Menteri. Apabila ini hanya individual pribadi menteri, berarti kita sangat sayangkan sekali. Kalau Pak Menteri bisa melihat kembali tontonan video-video atau yang beredar di TikTok tentang perilaku tidak senonoh dan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat kurang ajar, kalimat-kalimat maaf seks yang diungkapkan oleh Mang Korla, mungkin Menteri akan malu dan mungkin akan bertobat untuk tidak melakukan itu sekali lagi. Tidak ada alasan untuk para pelaku perbuatan cabul untuk menjadi duta pariwisata ataupun duta budaya Indonesia. Silakan Korla pulang ke negerinya yang memberi dia pekerjaan. Jangan ganggu ketenangan kenyamanan budaya Indonesia. Dan kepada dunia pariwisata untuk pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan oleh Mang Korla ini agar dihentikan, diboikot. Karena kalau tidak diboikot akan berdampak pada penyebaran akun-akun porno dan akun-akun kalimat-kalimat cabul yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni, kepribadian, harkat martabat bangsa Indonesia. Kalimat-kalimatnya itu yang Ya. senonoh dan Kalimat-kalimatnya kayak dia mengungkapkan cinta, suruh pacarnya memegang kotorannya, itu kan bukan pernyataan yang bodoh. Saya khawatir nanti untuk mengatakan sebuah cinta itu seorang laki-laki harus memegang kotoran daripada perempuan, itu kan tidak pantas. Nah, kemudian dia menyebut dengan menempel-nempelkan tangannya ke bagian kemaluannya dan menyebut-nyebut kemaluan perempuan maupun menyebut nama kemaluan laki-laki dan menggunakan kalimat-kalimat binatang seperti babi, anjing, dan lain sebagainya. Om, untuk kalau somasinya sebelum somasi dia sebelum tenggat somasi belum selesai dia udah ke Jerman itu gimana? Ya berarti dia tidak bertanggung jawab, hanya ingin membuat kegaduhan di sini langsung pulang. Dia harus menyelesaikan proses hukum sebelum tanggal dia pulang nanti. Walaupun dia udah pulang, kita tetap akan melaporkan. Kalau perlu dipakai upaya paksa untuk dikembalikan ke Indonesia nanti. Nah, ada kayak pencegahan ke Ya. luar negeri ada. Akan segera kita kirimkan surat untuk dicekal di keimigrasian ketika laporan kita ini berjalan. Om kan akhirnya bersatu dengan Nikita Mirzani. Ya, sebenarnya tidak bersatu, tapi merupakan satu suara yang kalau Nikita belum tahu ya apakah dia akan melaporkan atau tidak, tapi yang jelas karena saya berbicara secara pribadi maupun secara LSM, saya bicara bahwa pasti akan kita laporkan. Teman-teman kan pasti bertanya, kita akan kirimkan somasi. Somasi ini sudah kita sebar dan kita nyatakan sebagai somasi terbuka ya, karena semua sudah terbuka gitu. Ini bukan perkara asusila antara suami istri, tapi antara seorang public figure di media sosial di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Menanggapi kontra masyarakat terhadap tindakan Abang sendiri gimana nih? Oh, saya merasa belum ada yang kontra. Kalaupun kontra itu paling manajer-manajer atau bagian-bagian dari orang-orang yang sejenis dengan mereka. Orang yang sejenis ini adalah orang yang mungkin awalnya sama, mungkin dulu laki-laki, kemudian akhirnya menjadi perempuan, atau orang yang sekarang perempuan tapi sebenarnya dulu laki-laki. Tetapi menurut saya, siapa yang menentang atau berbeda pendapat dengan saya adalah orang-orang yang sejenis dengan mereka. Karena kata pepatah mengatakan, bulu hanya burung yang berbulu sama yang bisa terbang secara bersama-sama. Jadi siapa yang mau ikut saya, yang tidak setuju dengan perilaku porno aksi, pornografi, porno kalimat, dan porno-pornoan yang dilakukan oleh Mang Korla, ayo bergabung dengan kita. Dan kalian harus lihat sebenarnya apa yang terjadi. Ini bukan masalah sirik atau iri dengan popularitas. Karena yang terjadi adalah adanya perilaku yang tidak Pancasila. Itu perilaku Barat aja nggak kayak gitu. Nggak pernah saya lihat itu orang Barat, orang Jerman, orang manapun
ngomong kalimat yang super kotor. Hei, Mangkorla, kalimatmu itu super kotor, super kotor. Dan itu kelewatan itu, ya. Jadi terlepas itu ada hiburan, tapi itu hiburan kotor. Yang namanya bulu film juga hiburan, tapi dilarang. Itu ada aturan tidak boleh. Pornografi itu nggak boleh. Nah, di sini harus berpikir gitu. Dan orang-orang yang sekarang ada di sekeliling yang menyanjung-nyanjungkan termasuk artis-artis, mau itu artis sejenis dengan dia atau artis-artis yang mau juga gila tampil, ingatin kalian bertobatlah, berhentilah gitu. Ya. Jangan kalian membuat Indonesia ini, anak-anak muda ini mau jadi sunat semua, mau jadi perempuan, ya. Oke. Karena kalau menjadi perempuan semua nanti kalian yang punya tanggung jawab. Kenapa ini disosialisasikan? Kenapa ini dibudayakan? Kenapa ini dibiarkan? Kenapa ini tidak dicegah? Nah, kita minta surat somasi ini kita kaitkan dengan Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perempuan Indonesia kepada Kapolri, Kapolres Jakarta Selatan, juga ke Menko Info dan KPI, penyiaran, Komisi KPI. Nah, bahwa mereka punya tanggung jawab peran langsung itu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada Farhad Abbas untuk memprotes, tapi mereka bisa mencegah gitu. Jangan sampai kondisi saat ini habis pandemi tiba-tiba mereka buat kerumunan massa, jual konser dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini pemerintah tidak mengatakan bahwa kita sudah bebas daripada COVID. Tapi jangan sampai dengan budaya seni tari perkumpulan ini, gerakan dan mabok-mabokan, diskotik dan lain sebagainya, ini bisa membuat varian atau jenis baru penyakit yang menular dan menyangkut dengan kondisi pandemi yang terjadi 3 tahun belakangan. Oke Om, terkait porno aksi gitu Om. Maaf nih Om, kan kadang-kadang sering banget nih kita juga Saya saat ini tidak berbicara masalah yang lain, saya hanya berbicara masalah Mangkorla. Kalau menyangkut artis-artis lain ya mereka kan mungkin ada juga yang dalam lagi proses hukum dan mereka juga punya cara sendiri untuk menyelesaikannya gitu. untuk Bunda Korla sendiri itu kira-kira berapa sih ancaman? Ancaman hukuman itu undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE itu 6 tahun penjara. Dendanya 1 miliar. Nah, jadi kalau mungkin menurut saya ya itu mereka cari gara-gara gitu. Mereka pikir Indonesia ini udah orang sekolah di Jerman, seenaknya aja teriak-teriak tai, kelamin dan lain sebagainya. Nggak begitu. Di Jerman bebas, tapi Indonesia ada hukum yang mengaturnya. Ya, harusnya ketika diberi rezeki popularitas ya atau balang enak-enak. Saya banyak dapat titipan dari teman-teman untuk menyuarakan, mewakili mereka untuk membuat somasi ini. Jadi kita bukan main-main dan kita minta kepada masyarakat untuk mengerti apa motivasi kita di sini bukan menyangkut ada orang punya rezeki diganggu, tidak. Tapi jangan sampai kalian mengganggu pertumbuhan anak-anak Indonesia, fisikis anak-anak Indonesia, budaya mental anak Indonesia. Kita bukan mental-mental pelacur. Ya kalau mereka bilang dia nggak peduli mau jadi pelacur, mau jadi apa kan, berarti bisa mengajak orang menjadi pelacur. Kan kalimat-kalimat itu nggak penting, harusnya bisa dibatasi. Kamu ngomong di mana? Masalah curhat segala macam, maki-maki kalimat anjing, babi dan lain sebagainya itu bukan. Dan ini anehnya, senang, lucu. Nggak tahu yang mana yang sakit, orang yang somasi atau orang yang mengelu-elukan, atau mungkin faktor apa yang membuat kalian ini tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Korla sangat merusak tata susila maupun tata sosial yang ada di negeri Pancasila ini.